Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kembali kita berjumpa dalam kajian rutin pembahasan kitab Bulughul Maram dengan syarahnya. Kita sudah sampai kepada kitab Siyam dari kitab ini, dan tema yang kita akan angkat sekarang adalah keutamaan saum sunnah. Hadisnya diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalikal yawmi an wajhihi an-nara sab'ina khalifa. Muttafaqun alaih wal lafdzul Muslim. Telah berkata Rasul alaihi salatu wassalam, tak ada seorang hamba pun yang saum satu hari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan dengan saum tersebut dari wajah orang itu api neraka. Allah akan jauhkan api neraka dari wajah orang itu karena saum sehari tersebut, dan dijauhkannya sejarak 70 musim atau 70 tahun, sebab satu musim 1 tahun. Hadis ini muttafaqun alaih, tapi lafadznya bagi Imam Muslim. Hadis ini sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini bisa kita dapati di nomor 2840 dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1153. Adapun yang dimaksud dengan ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun. Yang dimaksud dengan hamba di sini secara umum, makna hamba adalah mencakup seluruh makhluk, baik manusia, jin, termasuk juga para malaikat, baik manusia mukmin ataupun manusia kafir, karena seluruhnya adalah hamba Allah. Itu makna hamba secara umum. Adapun makna hamba secara khusus hanyalah orang-orang mukmin, dan lebih khusus lagi para Rasul alaihimussalatu wassalam. Adapun yang menjadi dalil bahwa semua makhluk termasuk orang kafir adalah hamba Allah, salah satunya Allah sebutkan dalam surah Maryam 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abdah. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada seluruh makhluk pun, baik di langit ataupun di bumi. Di langit adalah para malaikat. Di bumi adalah seluruh makhluk yang hidup di bumi, termasuk orang-orang kafir. Maka seluruh makhluk akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Ini adalah makna hamba secara umum, artinya makhluk tersebut pasti tunduk kepada aturan Allah, tapi aturan yang berlaku untuk seluruh makhluk yang pasti ditaati tidak bisa tidak adalah aturan yang sifatnya kauniyah. Orang-orang sekarang menyebutnya dengan hukum alam, termasuk takdir. Tak ada seorang pun yang bisa
keluar dari ketetapan Allah yang kauniyah, termasuk ketetapan Allah yang berupa takdir. Maka sekalipun orang itu kafir, ingkar kepada aturan Allah, yang diingkari itu hanya aturan syar'i. Aturan berupa syariat, adapun aturan kauni yang Allah berlakukan di alam, maka orang kafir pun tunduk. Badannya tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak makan, ya lapar. Kalau dia tidak istirahat, ya lelah, mengantuk. Kalau dia tidak minum, ya dia akan kehausan. Kalau dia loncat ke atas, ya pasti akan jatuh lagi ke bawah. Kalau umpamanya tiba ajalnya, pasti dia mati. Kalau umpamanya dia ditakdirkan memperoleh musibah mara bahaya, dia tidak bisa menghindari. Itulah ketundukan seluruh makhluk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kauniyah. Tapi aturan yang kauniyah ini hanya berlaku bagi lahiriah dari makhluk tersebut. Adapun batiniyah diaturnya oleh aturan Allah yang syar'i, berupa syariat. Nah, aturan Allah yang syar'i ini bisa dibantah, bisa diingkari oleh makhluk. Iblis beserta turunannya dari kalangan setan laknatullahi alaihim ajmain itu ingkar kepada aturan Allah yang syar'i. Allah menyuruh iblis secara syar'i untuk sujud kepada Adam, tapi dia tidak sujud. Allah menyuruh semua manusia ibadah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudullaha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Tapi di antara manusia banyak yang tidak mau beribadah, bahkan lebih banyak dibanding yang ibadah. Jadi yang diperintahkan adalah jiwanya, dan jiwanya tidak mau tunduk. Mereka ingkar. Oleh karena itulah makna seluruh makhluk adalah hamba Allah, termasuk orang kafir. Maknanya adalah hamba secara umum, raga mereka, lahiriah mereka tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang kauniyah. Adapun orang-orang mukmin tidak sekedar lahiriahnya yang tunduk, tapi batiniahnya, hatinya juga tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syar'i. Inilah hamba yang bila diperintah sholat, dia sholat. Bila diperintah saum, dia saum. Baik perintah yang hukumnya wajib atau sekedar anjuran yang hukumnya sunnah. Oleh karena itulah maka Allah menyebutkan dalam banyak ayat tentang makna hamba dengan makna orang mukmin. Seperti dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Yang maha rahmannya Allah. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan rendah hati. Makna hamba Allah di sini adalah hamba yang tunduk dan patuh batinnya, jiwanya, hatinya kepada aturan Allah yang syar'i. Demikian juga dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang jiwa raganya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah makna hamba dengan makna khusus, yaitu orang-orang mukmin yang hatinya, jiwanya, batiniahnya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang sedang kita bahas, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba.
Hamba yang dimaksud di sana itu adalah hamba yang mukmin, yang jiwanya tunduk dan patuh kepada Allah. Karena apa? Karena dia saum. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari saja di jalan Allah. Hamba di sini maknanya hamba yang mukmin. Adapun orang kafir, baik dia itu melakukan ibadah saum, ibadah sholat, haji atau ibadah-ibadah lainnya, tapi belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dia tetap di dalam kekafirannya. Tapi di tengah kekafirannya dia saum, saumnya tidak sah. Ketika kafir dia sholat, sholatnya tidak sah. Ketika kafir dia umroh atau haji, ngaku-ngaku muslim padahal dirinya kafir, maka umroh dan hajinya tidak sah. Seluruh amal baik yang dilakukannya, baik amal baik tersebut adalah amal yang sifatnya vertikal kepada Allah ataupun horizontal kepada sesama manusia, semuanya ditolak dan dianggap batil oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semua amal tersebut tidak berdiri di atas fondasi yang benar. Bayangkan kalau kita bikin rumah tapi tidak bikin fondasi, tiangnya langsung ditancapkan di tanah tanpa ada fondasi yang dibeton di bawahnya, ya. Setelah tiangnya kemudian dibikin dindingnya, dibikin atapnya, maka tak akan pernah berdiri, amruk lagi. Karena tidak ada penyangga yang kuat yang menyebabkan tiang tersebut bisa berdiri dan menyangga seluruh bangunan yang ada di atasnya. Nah, fondasinya itu adalah keislaman orang tersebut. Mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Siapa yang tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, langsung dia sholat. Tadinya dia kafir. Langsung saja sholat, langsung saum, langsung zakat, langsung haji, maka tertolak dan tidak akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 270, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum. Siapa orang yang murtad dari agama Allah di antara kalian, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya adalah batil. Adalah tertolak. Adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, lalu agama itu diaplikasikan, diamalkan. Amal-amalnya bentuk lahirannya baik, maka fala yuqbalu min, maka tidak akan diterima seluruh amalan dari agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba. Hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang mukmin, setipis atau sekecil apapun kadar keimanan orang tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman. Tidak ada seorang pun hamba yang saum 1 hari. Yang dimaksud saum 1 hari itu memang dia melakukan saum di hari kapan saja. Dan ini umum, termasuk saum yang sunnah. Lalu fi sabilillah, di jalan Allah, saumnya dilakukan di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Ada 2 pengertian di jalan Allah. Pertama, al-muradu bihi fi syariatillah. Maksudnya di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang harus terpenuhi 2 persyaratan diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ikhlas niatnya karena Allah. Saumnya dilakukan karena Allah. Bukan karena ingin pujian manusia. Bukan karena ingin keuntungan duniawi. Saum agar berat badan turun dalam rangka diet umpamanya. Dalam rangka untuk menghilangkan lemak di tubuhnya. Atau kolesterol yang tinggi atau penyakit lain yang bisa disembuhkan dengan saum. Hanya untuk itu. Nanti kalau sudah sembuh biasa lagi, nggak saum lagi. Bukan itu. Tapi lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun keuntungan duniawi seperti turunnya berat badan, turunnya kadar kolesterol dalam darah, kadar gula, tensi dan seterusnya, itu hanya efek. Jangan dijadikan tujuan. Itu hanya akibat yang positif. Tapi tujuannya lillah. Untuk libtigha'i wajhillahi azza wa jalla. Untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari aspek niat. Yang kedua dari aspek kaifiyat. Kaifiyat itu artinya tata caranya. Harus sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dari aspek waktu. Waktunya itu dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam, maghrib. Tidak dihitung berapa lama, berapa jam saum yang harus dilakukannya. Yang penting dimulai dari fajar sampai maghrib. Karena di setiap negara mungkin berbeda. Terutama negara yang mengalami 4 musim. Musim panas. Setelah musim panas selesai kemudian masuk musim gugur. Musim gugur masuk musim dingin, dari musim dingin kemudian masuk musim semi, dari semi panas lagi. Begitu. Kalau di musim dingin enak. Saum itu hanya sebentar. Karena siangnya lebih pendek daripada malamnya. Kalau di musim puncak, musim dingin di daerah utara seperti di Eropa, di Amerika, di Asia Timur gitu bagian utara, itu sholat subuh bisa jam 7, setengah 7 atau jam 7. Fajar itu jam 7 atau setengah 7. Dan maghribnya setengah 5 sudah buka lagi. Ya cuaca dingin, tidak gerah, tidak haus, tidak banyak aktivitas yang menyita banyak tenaga ya. Mungkin bekas sahur juga masih kenyang, sudah adzan maghrib. Tapi kalau di musim panas, lama. Salat subuh bisa jam 2 dan maghribnya jam 10. 20 jam. Ya. Jadi tidak dilihat berapa jam, tapi yang jelas dimulai dari fajar dan berakhir pada waktu salat maghrib. Pada waktu adzan maghrib berkumandang. Dan caranya harus menahan lapar, haus dari makanan, dari minuman, dari syahwat. Oleh karena itulah aturan saumnya itu secara syar'i. Tidak boleh aturan saumnya itu di luar ketetapan syariat, yang penting 12 jam lah. Atau yang penting umpamanya tidak makan yang mengenyangkan, adapun minum air putih mah boleh, seperti itu, maka itu tidak boleh. Itulah makna fi sabilillah yang pertama, yaitu berdasarkan syariat Allah. Dan inilah 2 syarat diterimanya semua ibadah. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, berdasarkan ketetapan syariat dari Allah. Satu di antara 2 ini tidak terpenuhi, ditolak. Tidak akan diterima. Umpamanya niatnya ikhlas karena Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan syariat, maka ditolak. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa orang yang melakukan satu amalan
tapi tidak mencontoh kepada aku, tidak mengikuti perintahku, maka amalan itu ditolak. Seperti ada orang yang saum bukan fajar tapi setelah terang, setelah matahari terbit baru berhenti. Nanti bukanya setelah bintang keluar, walaupun sudah maghrib, sudah berkumandang, sudah gelap, belum ada bintang mah enggak buka dulu. Ada yang seperti itu. Itu menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka ditolak. Ya. Inilah makna yang pertama dari fi sabilillah. Makna yang kedua adalah yang dimaksud dengan fi sabilillah ay fil jihadi fi sabilillah. Ketika melakukan jihad di jalan Allah. Ketika jihad lalu saum. Yang dimaksud jihad di sini perang. Perang dalam membela aturan Allah li'ilai kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Ini makna yang kedua. Tapi makna yang kedua ini diqayyid. Dengan apa diqayyidnya? Dikoyinnya dengan apabila saum ketika perang ini tidak melemahkan fisik mereka. Adapun kalau saumnya di musim panas, kemudian cuaca yang amat sangat panas menyengat dan waktu siang hari yang lebih panjang dibanding malam hari, medan yang sangat berat, ya, kemudian perangnya menyita banyak energi, banyak power, banyak kekuatan, banyak tenaga, lalu berakibat lemes dan bisa berefek kepada kekalahan dalam perang, maka tidak boleh melakukan saum di tengah jihad yang berefek seperti itu. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan waktu Ramadan kemarin, Nabi SAW ketika Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah, itu di bulan Ramadan berangkatnya. Beliau pertama kali menyatakan, sebentar lagi kalian akan bertemu musuh. Maka berbuka lebih baik bagi kalian. Maka sebagian sahabat ada yang menyatakan, ada yang berbuka, ada yang juga yang masih saum. Yang berbuka tidak disalahkan, yang masih saum juga tidak disalahkan. Ketika malam yang esok harinya mau bertemu musuh di Mekah, berkata Nabi SAW, innakum laqaul adu wa ghaddan fal fitru aqwa lakum faftiru. Sesungguhnya besok kalian akan berjumpa dengan musuh. Berbuka menyebabkan kalian lebih kuat secara fisik, faftiru, maka berbukalah kalian. Jangan saum besok. Ini berupa perintah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berbuka, maka mereka semuanya berbuka. Oleh karena itulah apabila saum di tengah-tengah jihad berefek bahwa mereka akan lemah sehingga dikhawatirkan mengalami kekalahan karena lemahnya fisik mereka ketika jihad, maka diperintahkan untuk perang. Adapun bila belum sampai pada saat peperangan, masih di perjalanan, medan perangnya masih jauh, masih berhari-hari lagi. Tapi ketika di jalan, walaupun sedikit agak lemas, lapar dan haus dan serta lemas, tapi belum berisiko untuk kalah di medan perang karena besok lusanya belum saatnya perang, masih jauh dari tempat medan perang. Maka sejak mereka berangkat dari rumah menuju ke tempat peperangan, mereka sudah dianggap di jalan Allah. Nah, ini yang dimaksud.
Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidak ada seorang pun hamba yang saum sehari saja di jalan Allah. Maksud di jalan Allah itu ketika menuju ke medan perang untuk berjihad di jalan Allah. Maka hadis ini untuk para mujahidin. Sehingga makna fisabilillah mencakup dua-duanya. Pertama di atas syariat Allah. Yang kedua betul-betul maksudnya adalah ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak memadaratkan kepada perang yang akan mereka alami. Ketika di jalan, perangnya masih seminggu lagi karena perjalanan ke medan perang itu pada zaman dahulu kan belum ada kendaraan apalagi pesawat terbang. Mereka itu berjalan kaki, paling banter pakai kuda. Perjalanan ke medan perang bisa berhari-hari. Ya. Nah di jalan, walaupun berperangnya belum, sudah dianggap di jalan Allah. Lalu mereka saum. Inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Rasul SAW menyatakan, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an wajhihin nar. Tidaklah seorang hamba saum sehari saja di jalan Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka karena saum orang itu di hari itu. Dan ini menunjukkan bahwa saum di hari tersebut menggugurkan, menghapus dosa-dosa orang tersebut. Karena dosalah yang menjadi penyebab utama masuknya orang ke dalam neraka. Allah melalui lisan Rasulnya menjanjikan orang itu akan dijauhkan wajahnya dari api neraka, menunjukkan diselamatkan. Menunjukkan saumnya tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang menjadi penyebab orang itu masuk neraka. Penyebabnya terhapus. Maka selamatlah orang tersebut. Oleh karena itu, tak heran apabila saum ini oleh Nabi SAW disebut dengan junnah. Junnah itu perisai. Junnah itu tameng. Tameng itu fungsinya apa? Melindungi diri dari serangan musuh yang mencelakakan. Saum itu junnah atau perisai atau tameng bagi seseorang dari api neraka. Melindungi dia, menyelamatkan dia dari api neraka. Karena ada tameng yang berupa saum. Berkata Rasul SAW, asyamu junnatun yastajinnu bihil abadu minan nar. Bahwa saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Makna dijauhkan orang itu dari api neraka dalam hadis ini 70 tahun atau 70 musim. Di hadis lain disebutkan dijauhkan sejauh antara langit dan bumi. Ini menunjukkan mubalaghah dalam hal jarak dijauhkannya orang itu dari api neraka dalam arti akan diselamatkan dari api neraka. Bebas dia dari api neraka. Ya. Nah, berdasarkan hal tersebut kita mengetahui bahwa saum yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang hamba berdasarkan keimanan. Niatnya tulus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Terus yang kedua dilakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menyelamatkan seseorang dari api neraka dalam arti dosa-dosa orang tersebut terhapus. Sehingga selamatlah dia dari azab. Ya. Inilah penjelasan tentang hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama adalah fadilatus shaum fi sabilillah wa 'alal ihtimali tsani fadilatul ikhlas wa anna al-yawm
wa annal yaumal mukhlas fihi yakunu thawabuhu akbar. Pertama, hadis ini menerangkan keutamaan saum di jalan Allah dan include atau tercakup di dalamnya keutamaan ikhlas dan keutamaan mutaba'ah. Keutamaan ikhlas dan keutamaan mutaba'ah. Arti mutaba'ah mengikuti ketetapan syariat. Sebab tidaklah seseorang beramal di jalan Allah kecuali dua hal ini wajib terpenuhi. Siapa yang melakukan amalan bukan karena Allah, ria ingin dipuji orang, maka dia tidak berada di jalan Allah. Di jalan syaitan. Dia mengikuti bujukan, bisikan, godaan syaitan. Setan yang menggoda dia agar dia ini beramal untuk orang. Beramal ingin pujian orang, ingin apresiasi, ingin di likes, ingin dikasih jempol oleh orang. Itu bisikan setan, godaan setan. Maka siapa yang ibadahnya ria, apapun bentuk ibadahnya, dia tidak sedang berada di jalan Allah. Walaupun sholat. Dia baca Fatihah, dia ruku, dia sujud. Dalam rukunya dia mengagungkan Allah. Dalam sujudnya dia meninggikan Allah. Dia duduk membaca istighfar meminta ampunan. Dalam tasyahudnya dia membaca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Seluruh perbuatannya secara lahiriah baik. Tapi batiniahnya buruk, ingin dipuji oleh Allah. Maka huwa ya'malu fi sabilis syaitan. Dia beramal di jalan syaitan. Oleh Allah gimana? Bukan hanya ditolak tapi diazab. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang riya dalam salatnya itu celaka dia. Bukan celaka karena salatnya, tapi karena riya di dalam salatnya. Sama dengan saum. Orang yang riya dengan saumnya bukan di jalan Allah. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan saum yang pertama. Kedua menunjukkan keutamaan ikhlas. Dan yang ketiga menunjukkan keutamaan mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Simple, sedikit amal tapi di atas sunnah jauh lebih utama daripada amalan hebat, banyak, berat tapi di atas bid'ah. Al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di atas sunnah jauh lebih utama, lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebidahan. Dan rata-rata orang dalam melakukan kebidahan itu giat benar tuh. Semangat, kuat. Karena apa? Karena tidak digoda oleh syaitan, malah disupport. Malah diberikan apa? Diberikan semangat agar dia betah dalam kebidahannya. Tertolak dan juga diazab. Jadi di dalam hadis ini terkandung pertama keutamaan saum. Baik saum wajib ataupun saum sunnah. Kedua keutamaan ikhlas dalam beramal. Ketiga keutamaan mutaba'ah. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka siapa yang tidak ikhlas atau tidak mutaba'ah, maka dia bukanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah faidah yang pertama. Faidah yang kedua dari hadis ini. Itsbatun nar. Hadis ini menjelaskan adanya neraka. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadis ini, illa ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhin nar. Allah akan menjauhkan wajah orang itu dari api neraka dengan saum tersebut.
Jadi hadis ini menunjukkan neraka ada dan sudah ada. Bahwa neraka sekarang sudah ada ini ditunjukkan oleh banyak dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang sahih ataupun ijma' ulama as-salafus salih. Adapun Al-Quran menyatakan wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada api neraka yang telah disediakan bagi orang yang kafir. Telah. Jadi ini menunjukkan sudah apa? Sudah ada. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan neraka ini sudah ada. Adapun hadis lebih banyak lagi. Di antaranya neraka ini pernah diperlihatkan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat kusuf. Salat kusuf itu salat apa matahari tertutup oleh bulan? Gerhana. Salat gerhana. Salat gerhana itu 4 rakaat dalam 2 rakaat. Apa itu 4 rakaat dalam 2 rakaat? 2 rakaat tapi setiap rakaatnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah. 1 rakaatnya tuh. Jadi biasa takbir terus baca iftitah, baca surah Al-Fatihah, terus baca surat yang panjang. Setelah itu ruku, setelah ruku i'tidal, terus baca Fatihah lagi, surat lagi yang panjang. Setelah itu baru ruku lagi, lalu i'tidal, lalu sujud, terus. Ya rakaat pertamanya ada 2 berdiri, 2 ruku, 2 Fatihah, 2 surat. Rakaat kedua juga sama begitu. Nah, ketika Nabi SAW sedang sholat gerhana tersebut, beliau terlihat maju sambil menyodorkan tangannya seperti mau memetik sesuatu. Terlihat oleh semua sahabat. Tiba-tiba beliau mundur sambil terlihat ketakutan. Selesai sholat, para sahabat bertanya, apa yang terjadi? Kenapa engkau mundur? Kenapa engkau maju kemudian mundur? Nabi SAW menyatakan, Ra'aitul jannah. Aku melihat surga. Dan aku melihat buah-buahan yang ada di dalamnya. Makanya aku julurkan tanganku untuk memetiknya. Dan itu ketika kalian melihat aku maju dan menjulurkan tanganku. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku neraka dengan apinya yang menyambar. Lalu aku mundur. Karena takut tersambar apinya. Itulah ketika kalian melihat aku mundur. Dan ini menunjukkan beliau sudah melihat api neraka. Dan memang ketika Mi'raj pun diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Diperlihatkan dan melihat apa yang ada di dalamnya. Kata beliau, Ra'aitun nar wa ra'aitu aktsar ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya itu adalah para wanita. Lalu para wanita yang merasa tersebut nasibnya bertanya, hal abikufrihinna, apakah karena kenapa wahai Rasulullah bikufrihinna? Karena kekufuran mereka, kekufuran para wanita. Ditanya lagi, ayakfurna billahi wa rasul, apakah karena kekufuran kepada Allah dan Rasulnya? Bukan. Mereka iman kepada Allah dan Rasulnya, yakfurnal ashir. Tapi mereka kufur kepada suaminya. Kufur nikmat kepada apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Nah, itu yang menjadi penyebab para wanita banyak yang masuk neraka di kalangan muslimat. Jadi itu semuanya menunjukkan bahwa neraka ini sudah ada. Sebagaimana juga surga sudah ada. Berdasarkan hal itulah maka
Hadis ini salah satu di antara faedahnya menyatakan bahwa neraka itu ada dan sudah ada sejak sekarang. Ya. Inilah faedah yang kedua. Faedah yang ketiga. Hadis ini pun menjelaskan salah satu metodologi syar'i di dalam menerangkan. Dalam menjelaskan yaitu adanya komparasi, perbandingan untuk menggambarkan sesuatu sehingga menjadi jelas lebih terfahami. Adapun perbandingan yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah dijelaskannya, diselamatkannya orang tersebut dari api neraka, digambarkan dijauhkan orang tersebut dari api neraka. Dalam hadis ini dikatakan 70 tahun, 70 musim. Satu musim itu 1 tahun. Itu jarak yang jauh sekali. Dalam riwayat lain disebutkan sejauh langit dan bumi. Dan dalam riwayat yang lain lagi dikatakan Allah menjadikan bagi orang itu khandaq yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejarak langit dan bumi. Jadi untuk menjelaskan jauhnya jarak sehingga tidak bisa dihitung dengan meteran atau kilometer atau mil, saking jauhnya, dan ini yang disebut dengan mubalaghah. Islam memiliki beberapa istilah dalam hal itu. Dalam satu hadis disebutkan sejauh timur dan barat. Seperti dalam doa apa? Iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat itu adalah jarak yang terjauh. Tidak bisa diukur dengan ukuran selebar apapun, sejauh apapun. Dalam riwayat lain disebutkan 70 tahun. Di dalam kasus yang lain disebutkan sejarak jauh antara langit dan bumi, yang menurut kita tidak akan terukur berapa jauhnya jarak antara langit dan bumi. Dan itu adalah ungkapan untuk menjelaskan tidak akan tersentuhnya orang itu oleh api neraka. Dan itu adalah ungkapan yang syar'i. Oleh karena itu dalam bahasa apapun, termasuk dalam bahasa kita gitu ya, ada peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan tertentu yang menunjukkan makna yang bisa difahami oleh setiap orang. Disepakati saja seperti itu ya. Inilah faidah yang ketiga dari hadis ini. Faidah yang keempatnya. Hadis ini pun menerangkan bahwa ibadah saum mewakili seluruh ibadah yang lainnya. Berfungsi bukan hanya ganda tapi multi. Kalau ganda kan hanya 2. Tapi kalau multi itu banyak. Salah satu di antara fungsi dari amal ibadah tentu saja memperoleh pahala dari Allah. Kedua, menghapus dosa. Semua ibadah itu menghapus dosa. Semua kebaikan menghapus dosa. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ini saum sehari saja bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka. Menunjukkan dosa-dosanya dihapus. Ya, senyum saja ke orang. Itu sedekah. Dan sedekah itu tutfi'u ghadabar rahman. Bisa memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jadi selain dapat pahala juga dapat ampunan. Dan yang ketiganya, selain dapat pahala, selain dapat ampunan, meninggikan derajat, kemuliaan di mata Allah Azza wa Jalla dan di dalam pandangan manusia lebih mulia daripada sebelumnya. Dunia termasuk di akhirat. Karena mulianya seseorang itu ditentukan oleh banyaknya pahala, sedikitnya dosa. Itu perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Ya. Dan ini berlaku bagi seluruh kebaikan dan amal soleh, tidak hanya saum. Saum jelas diterangkan dalam hadis ini. Seorang yang saum sehari aja di jalan Allah dijauhkan dari api neraka. Selain dapat pahala. Dan itu tidak hanya saum, tapi seluruh amal ibadah, amal soleh, kebaikan, salah satu fungsinya adalah menghapus dosa-dosa. Selain memperoleh pahala, juga memperoleh ampunan dari Allah. Juga ditinggikan derajat kemuliaan dia. Juga lebih dekat hubungan dia dengan Allah. Dan efek lebih dekat mengakibatkan doanya lebih didengar, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain dari ibadah. Ya, inilah 4 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Cepi Septina dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Syukran Ustadz atas pemaparan materi di sore hari ini. Baik, kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya kepada Al-Ustadz, silakan bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022 86862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sambil menunggu pertanyaan melalui line telepon Ustadz, kita angkat dulu dari pertanyaan pesan singkat Ustadz. Ustadz, apakah puasa Ayyamul Bid boleh tidak 3 hari atau 3 hari tapi tanggalnya 14, 15, 16? Barakallahu fikum Ustaz, dari Mang Dede Cigadung. Silakan Ustaz. Iya, Ayyamul Bid artinya 3 hari di pertengahan bulan 13, 14, 15. Ya, yang terbaik adalah di 3 hari itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, karena ada uzur syar'i baik safar atau umpamanya kedatangan tamu yang kita lebih utama untuk makan karena dikhawatirkan tamu tersinggung kalau tidak ikut makan, atau karena sakit, maka tidak apa-apa untuk tidak melengkapi 3 hari, hanya sehari atau 2 hari. Ya. Kalau ada uzur syar'i, sementara kita terbiasa lalu tidak saum, maka pahalanya utuh 100% walaupun tidak saum. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, umpamanya tanggal 13 saum, 14-nya haroream, males. Atau umpamanya, udah kadung ngagoreng jengkol dan nyemur jengkol, kabita akhirnya tidak saum tanpa ada udzur, maka dia tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah. Yang hukumnya sunnah ditinggalkan tidak menyebabkan dia berdosa. Bisa nggak diganti dengan hari lain? Tidak, karena bukan Ayyamul Bid lagi. Ya, jadi tidak 3 hari lengkap, tidak apa-apa. Tapi yang paling afdol adalah 3 hari. Yang kedua kalau 2 hari. Ketiga sehari saja nggak masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Iqbal Ustaz. Ahlan Pak Iqbal. Alhamdulillah, anta masgul jiddan Ustaz. Ustaz, mau bertanya sedikit Ustaz. Ya. Dari hadis yang dikemukakan tadi tentang saum sunnah bisa menjauhkan
api neraka sepanjang 70 tahun, sedangkan saum katakanlah saum sunnah sesudah Syawal itu hanya berpahala setahun saja. Apakah itu tidak bertolak belakang, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal di Muhammad Toha, Masya Allah. Punten, nyebut saya masyghul, sibuk karena kemarin beliau kesini tanpa pemberitahuan. Saya tidak bisa menemui, tidak bisa menemui Afan. Sebenarnya mau menemui setelah beres urusan, tapi pas keluar, oh sudah pulang barusan. Punten ya. Kesibukan yang manusiawi ya. Apa pertanyaan? Oh iya. Tadi dijelaskan saum sehari bisa menyelamatkan dari api neraka. Sedangkan 6 hari saum Syawal itu pahalanya setahun penuh. Apakah dua keterangan ini bertolak belakang? Tidak. Karena menerangkan dua sisi yang berbeda dari saum. Kalau saum sunnah sehari, salah satu efek positifnya menjauhkan orang itu dari api neraka. Tapi hadis ini tidak menerangkan aspek pahalanya segede apa. Adapun yang saum Syawal 6 hari seusia Ramadan hanya menjelaskan aspek pahala. Pahalanya sama dengan saum setahun penuh. Tapi saum Syawal ini tidak menjelaskan tentang sisi lain, yaitu menghapus dosa. Tadi sudah diterangkan amal baik sekecil apapun menghapus dosa. Berdasarkan keumuman ayat innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus dosa. Otomatis jangankan 6 hari bulan Syawal, saum sehari aja, saum apapun. Saum Syawal ya, atau saum Senin Kamis ataupun saum Ayyamul Bid, seharinya saja sudah bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka, menjauhkan dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Itu yang sehari, apalagi kalau 6 hari. Kalau saum sunat sehari saja bisa menyelamatkan api neraka, apalagi saum Syawal yang dilakukan seusia Ramadan selama 6 hari. Selain memperoleh pahala saum setahun penuh, itu dari aspek pahala. Juga pasti menggugurkan dosa. Pasti menghapuskan dosa-dosa. Jadi hadis itu hanya menerangkan salah satu aspek positif dari saum. Salah satu, bukan dari seluruh aspek. Salah satu aspek saja. Hadis yang sedang kita bahas menerangkan aspek positifnya. Salah satunya adalah dijauhkan dari api neraka. Saum Syawal hanya menjelaskan oleh Nabi SAW, hanya dijelaskan salah satu aspek positif keuntungan dari saum Syawal, yaitu sama dengan pahala saum setahun penuh. Tapi apakah ada aspek lain? Banyak tentu saja. Ridho Allah ya, kecintaan Allah, kemuliaannya meningkat, termasuk digugurkannya dosa orang tersebut. Jadi dua hadis tadi tidak saling bertolak belakang, bahkan saling melengkapi. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan Ustaz, mau bertanya. Siapa Pak? Dengan Pak Heri di Pemalang, Ustaz. Oh, Pak Heri Pemalang. Silakan Pak Heri. Ini Ustaz, Ana mau bertanya, itu perbedaan antara ketetapan Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang 50.000 tahun Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, itu bedanya dengan takdir sama doa bisa merubah takdir yang itu apa? Yang sudah digariskan, bagaimana Ustaz? Maksudnya itu perbedaannya. Baik. Terus satu lagi Ustaz. Ya.
batasan antara aurat batasan aurat perempuan dengan anak laki-laki itu apa ya Ustaz ya? Iya. Dengan ibu gitu. Iya. Jazakallah khairan Iya. Ustaz. Jazakallahu Itu aja khairan. ya. Ya, Pak Heri di Pemalang. Barakallahu fik ya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang takdir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh takdir ini sudah Allah tetapkan. Sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Terus kaitannya dengan doa bisa merubah takdir, ikhtiar bisa merubah takdir, kemudian berobatlah kamu. Kemudian silaturahmi. Silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan bisa memperluas rizki. Bukankah umur dan rizki sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan? Orangnya belum ada, bahkan langit bumi belum ada, takdirnya sudah ada. Apakah itu tidak bertolak belakang? Ya, barakallahu fik Pak Heri. Ini sering ditanyakan dan juga sudah sering dibahas ya. Pertama untuk doa dan ikhtiar. Saya sering ngasih contoh. Kalau tadi ada seseorang yang tadinya bodoh, miskin. Dia miskin itu karena bodoh. Karena bodoh dia tidak dapat pekerjaan yang layak itu ya. Kalau terdapat pekerjaan buruhnya nggak seberapa, upahnya nggak seberapa. Itu nasib dia. Dia ingin merubah nasibnya. Lalu dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, pintarkan saya. Dia berdoa dan berusaha belajar. Ya. Dan kebetulan berhasil. Dia jadi pintar, karena pintar dia mudah memperoleh pekerjaan, memperoleh posisi, jujur, disiplin, profesional, lalu dia kaya raya. Tadinya dia miskin dan bodoh, terus dia berdoa dan belajar, dan bekerja keras, berubahlah dia menjadi pintar dan kaya. Apakah dia merubah takdir? Tidak. Takdir dia itu begitu. Awalnya dia ditakdirkan miskin dan bodoh. Lalu Allah mentakdirkan dia belajar, berusaha, dan ditakdirkan juga berdoa. Jadi doa dan usaha termasuk bagian yang Allah takdirkan. Lalu Allah mudahkan jalan-jalannya. Lalu Allah takdirkan dia pintar dan kaya. Itulah takdir dia. Jadi bukan berarti dia merubah takdir Allah, tetapi itulah takdir Allah atas dirinya. Doa dan ikhtiar yang dia lakukan termasuk bagian yang Allah takdirkan untuk diri orang itu. Ya. Nah, termasuk silaturahmi. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ahabba ayubsata fi rizqihi wa ayun syafi athari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahmi. Para ulama ada 2 penjelasan tentang hal ini. Pertama, makna majazi, mana kiasan. Yang dimaksud ditambah rizki, ditambah umur itu, rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian, tapi lebih barokah. Umpamanya total rizkinya 10 miliar. Total usianya 60 tahun. Tetap segitu. Mau silaturahmi mau tidak. Cuma kalau silaturahmi lebih barokah. Mana barokah? Memberi manfaat yang luas lahir batin dunia akhirat. Hartanya lebih barokah, artinya bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi orang lain, untuk dunia, untuk akhirat. Ya diinfakkan, disedekahkan, dipakai bantu orang, dipakai melakukan ibadah, akhirnya manfaat sampai akhirat.
Itu disebut rizki orang itu luas. Umurnya juga begitu, lebih barokah. Tidak dipakai dosa, maksiat atau kelalaian. Tapi dipakai ibadah dan kebaikan. Ini makna yang pertama, makna majazi, kiasan. Kedua, makna hakiki, makna yang sebenarnya ini bukan kiasan. Tapi dengan sebenarnya, kalau umpama tidak silaturahmi umurnya mungkin cuma 50, tapi karena silaturahmi menjadi 60. Kalau tidak silaturahmi total, rizkinya seumur hidup cuma 5 miliar, tapi kalau silaturahmi menjadi 10 miliar. Ini maknanya hakiki dan ini dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Nah, cuma ketika orang itu 4 bulan usianya dalam janin ibunya, Allah merintahkan malaikat, tulis oleh kamu 4 hal tentang orang ini, ya, ajalnya, rizkinya, amalnya, suka dukanya. 4 hal. Allah merintahkan kepada malaikat, tulis olehmu. Kalau nanti dia tidak silaturahmi, tuliskan rizkinya hanya 5 miliar total. Tuliskan usianya hanya 40 tahun. Tapi kalau dia silaturahmi, rizkinya tuliskan 10 miliar dan usianya 60 tahun. Dua-duanya dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak tahu yang akan teralami oleh orang ini, tapi Allah tahu. Jadi maknanya hakiki, ya. Sehingga keterangan tersebut tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis yang menyatakan bahwa 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, seluruh takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil itu tidak bertolak belakang dengan silaturahmi bisa merubah rizki dan umur, kemudian doa dan ikhtiar juga bisa merubah nasib orang tersebut. Ya, itu tidaklah bertolak belakang, tapi malah saling melengkapi keterangan. Ya, wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua apa tadi? Batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya. Mahramnya berbeda-beda, ya. Kalau suami mahram apa bukan? Bukan. Kalau mahram haram dinikah atau ini kan nikah. Kalau kepada suami itu tidak ada aurat, ya. Adapun kepada mahram, kepada ayahnya, ayah kandung, kepada anaknya yang laki-laki, mana batasan aurat yang boleh dilihat, ya? Batasannya adalah leher ke atas, sikut sama lutut. Di lutut ke bawah, sikut ke ini dan leher ke atas. Di dalam keempat bagian itu tidak boleh diperlihatkan kepada anak laki-laki atau ayah laki-laki atau kakak atau adik laki-laki. Kecuali kalau kepada suami boleh. Jadi dibolehkan memperlihatkan leher ke atas, rambutnya, wajahnya, sikutnya, lututnya, nggak apa-apa ya kepada anak laki-laki atau ke ayah atau ke adik atau ke kakak yang laki-laki. Adapun ke suami maka tidak ada aurat ya. Wallahu a'lam. Silakan. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon di nomor 0228686267. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Iya, ini dari hamba Allah dari Marga Asih, Pak Iya. Ustaz. Iya, mangga. Ini mau nanyain kalau doa u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah itu bisa dibaca sesudah dikira pagi dan petang. Ustaz mau nanyain gitu, takutnya ada yang lainnya lagi seperti u'iduki gitu. Gimana Pak Ustaz minta penjelasannya? Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Margahayu. Barakallahu fiik. Margahayu, Marga Asih. Marga Asih. Marga Asih. Tetangga atunya. Iya. Doa yang Ibu ucapkan itu doa untuk bayi yang baru lahir, Bu. Tadi Ibu mengatakan u'idzukuma bi kalimatillahi tamah min kulli ainin lama wa min kulli syaitin lama. Min kulli ain. Itu doa untuk bayi. Jadi kalau bayi baru lahir, u'idzukuma itu aku melindungkan kalian berdua.
itu adalah kalau anaknya kembar. Hasan dan Husain, Nabi SAW waktu itu mendoakan demikian. U'idzukuma, ya. Tapi kalau bayinya ini laki-laki cukup u'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli ailin lamah wa min kulli apa tadi? U'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli min kulli syaitanin wa min kulli ainin lamah min syarri syaitan. Itu la ilaha illallah. Kalau tidak pas mendoakan jadi lupa. Jadi aku melindungkan kamu. Kalau bayinya laki-laki, u'idzuka. Kalau bayinya perempuan, u'idzuki. Kalau bayinya kembar dua, u'idzukuma. Ya. Letakkan telapak tangan kita di ubun-ubun di kepala orang itu, bayi itu, kemudian doakan u'idzuka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa min kulli ainin lamah, ya. Nah, itu aku melindungkan engkau kepada kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari semua kejahatan setan dan dari semua pandangan-pandangan yang tercela, yang mencela, ya. Itu doa, mendoakan orang lain. Jadi bukan dijadikan zikir untuk diri sendiri. Nah, adapun untuk diri sendiri, a'udzu. Kalau a'udzu aku berlindung. A'udzu bi kalimatillahi tamah. Aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna. Min kulli a'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq umpamanya, ya. Aku berlindung kepada engkau, kepada kalimah-kalimah ya Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Nah, kalau itu iya untuk diri sendiri. Jadi kalau a'udzu aku berlindung. Itu untuk diri sendiri. Kalau u'idzu aku melindungkan. U'idzuka aku melindungkan engkau. U'idzuki aku melindungkan engkau. Ki-nya kepada bayi perempuan, ya. Jadi demikian perbedaan antara a'udzu dengan u'idzu, antara u'idzukuma dengan u'idzuka dan u'idzuki, tergantung bayinya, apalagi apa perempuan atau kembar, ya. Demikian Bu, wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih dulu ke penanya melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz, dari hamba Allah, beliau bertanya, hamba Allah di Buah Batu. Ustaz, saya tinggal di rumah sudah lama sekian tahun. Ternyata di rumah saya ada jimat, rajah dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan dengan barang tersebut sesuai cara syariat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Mungkin rajahnya itu ngumpet gitu ya. Tidak ketemu, pas beres-beres bongkar-bongkar baru ketemu. Apa yang harus dilakukan? Ambil kemudian bakar. Sebut nama Allah ketika membakarnya. Ta'awudz kepada Allah ketika akan membakarnya, ya. Mungkin di sana ada jinnya, ya mungkin. Makanya sebut nama Allah, maka tidak akan ada madarat bagi sesuatu yang di sana disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah, insya Allah tidak ada apa-apa, ya. Pakai ibadah, baca Al-Quran di rumah tersebut, pakai sholat sunat. Nah, sekarang sholat fardu juga di masa pandemi COVID-19 ini boleh. Insya Allah kalau tuh ada setan-setan dari kalangan bangsa jin di rumah itu, insya Allah akan menyingkir dengan bacaan Al-Quran dan sholat yang kita lakukan. Atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, ya. Dengan siapa di mana? Ya, dengan nama Lodi Parmindo. Parmindo, silakan, ya, Bu. Ya, Pak Ustadz, mau tanya, kan anak itu sudah tua, umurnya sudah 70 lebih. Nah, seandainya nggak kuat puasa, berarti tidak bisa mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, walaupun ini sudah lewat. Kemudian yang kedua, mungkin pahala puasa yang lain, puasa sunnah juga kalau sudah tua tidak akan mendapatkannya, Pak Ustadz. Terus bagaimana untuk mendapatkan pahala yang seperti itu walaupun tidak puasa?
Ya, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, silakan. Iya, Ibu hamba Allah di Parmindo. Banyak yang sama namanya ibu-ibu ya, hamba Allah. Ibu sudah sepuh, tidak kuat untuk saum. Iya, pertama untuk bulan Ramadan. Apakah orang yang tidak saum karena ada udzur syar'i bisa mendapat Lailatul Qadar? Insya Allah bisa, tentu saja. Sebab tidak disyaratkan mendapat Lailatul Qadar itu harus saum. Ya, kecuali kalau tidak saumnya itu karena hawa nafsu, ya dipastikan nggak akan dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tidak saumnya karena ada udzur, seperti wanita yang haid atau nifas, atau yang sakit, atau yang sedang safar, atau manusia yang sudah sepuh, sudah tua, ibu ataupun bapak, tidak kuat saum dan diganti dengan fidyah. Mungkin nggak dapat Lailatul Qadar? Sangat mungkin ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu dia bangun, dia ibadah, baik itu sholat, kalau tidak mampu berdiri dia sambil duduk ya, ataupun membaca Al-Quran atau zikir atau banyak istighfar di malam itu, tentu saja insya Allah akan dapat. Walaupun siangnya tidak saum karena ada udzur. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana dengan keutamaan saum sunnah yang tadi diterangkan? Karena ada udzur, tidak bisa saum, padahal ingin memperoleh itu. Ya, jangan khawatir Bu. Orang yang sudah terbiasa saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah, lalu ada udzur sehingga tidak bisa saum, seperti orang terbiasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid ya, atau umpamanya saum Arafah atau saum Asyura. Pokoknya saum-saum sunnah biasa dia lakukan. Lalu suatu saat tidak bisa dia lakukan karena ada udzur syar'i. Baik karena sakit, atau karena safar, atau karena halangan lain seperti haid dan nifas. Sehingga Senin Kamis tidak saum. Walaupun tidak saum, pahala saum yang biasa dia lakukan tetap dapat. Tetap Allah berikan secara utuh, secara full. Jangan khawatir. Jadi makan minumnya tetap enak, pahalanya tetap dapat. Jadi kalau ibu yang pertama barusan, ibu hamba Allah yang sudah sepuh ya, ketika masih kuat terbiasa Senin Kamis, terbiasa saum Ayyamul Bid di pertengahan 3 hari pertengahan bulan, terbiasa Asyura, terbiasa Arafah. Lalu sekarang sudah sepuh tidak mampu lagi, jangankan yang sunat, yang fardu pun kemarin diganti dengan fidyah. Maka pahalanya tetap dapat. Tanpa harus mengganti dengan fidyah. Sekarang Senin Kamis, Senin nih, saya biasa saum tapi nggak bisa karena sudah sepuh, lalu fidyah. Nggak perlu. Fidyah itu hanya khusus mengganti saum Ramadan. Adapun saum sunnah tidak perlu diganti dengan fidyah. Kalau ada udzur syar'i, baik karena sudah sepuh tadi, atau karena sakit, atau karena haid atau nifas, atau karena safar, lalu tidak saum, maka pahalanya Allah berikan tetap secara utuh ya. Jadi jangan khawatir Bu, keutamaan saum sunnah tetap akan ibu dapatkan karena tidak mampu saumnya itu karena ada udzur syar'i. Wallahu a'lam. Baik, syukran Terakhir Ustaz. ya, silakan. Syukran atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, halo. Halo, silakan yang telepon sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Ada yang Siapa Pak, dari mana? Saiful dari Melong. Iya, silakan. Begini Ustaz. Tadi kan sempat juga dikutip bahwa ada pendapat dari Imam Nawawi. Kemudian ada yang sedikit mengganjal itu perihal Imam Nawawi dan juga Ibnu Taimiyah itu kan termasuk ulama-ulama yang bujang Ustaz, dia tidak menikah. Bagaimana untuk mengkomparasikan dengan dari hadis dari Nabi SAW itu adalah bahwa yang tidak menikah itu bukan termasuk golongan kami, kalau tidak salah Ustaz.
Iya. Mohon penjelasannya Ustaz agak untuk meyakinkan Ustaz. Taib. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wa jazakallahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapa barusan? Saiful. Saiful di Melong? Melong, barakallahu fiik. Ya, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam An-Nawawi termasuk ulama yang sampai akhir hayatnya membujang. Apakah masuk nggak kepada golongan an-nikahu sunnati? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukanlah termasuk golonganku. Jadi raghibaan artinya benci. Benci kepada pernikahan. Makanya tidak mau nikah karena nggak suka. Ya, itu tidak diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun para imam seperti Imam Ibn Taimiyah dan Imam An-Nawawi, tidak nikahnya itu bukan karena benci. Mereka meyakini itu sunnah dan utama. Lalu kenapa tidak nikah? Apa tidak laku? Kalau beliau-beliau itu mau ya 4 sekaligus bisa. Mereka tidak menikah itu karena waktunya habis untuk ilmu, amal dan dakwah serta jihad. Kita tahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kehidupannya itu Masya Allah ya, itu barokah. Kehidupannya tidak lepas dari ilmu, dakwah, debat dengan cara yang ma'ruf, perang, jihad dan di penjara. Sampai meninggalnya pun ketika di penjara. Di penjaranya oleh pihak musuh tentu saja ya. Bangsa Tartar, beliau hidup di zaman ketika Tartar berkuasa. Sehingga tidak sempat untuk memikirkan pernikahan dan mengamalkannya karena seluruh waktunya habis sibuk oleh hal-hal seperti untuk ilmu, untuk dakwah, ilmu baik belajar ataupun mengajar, untuk dakwah, untuk memberikan penjelasan, dialog dengan banyak pihak, termasuk jihad sampai di penjara dan meninggal dalam penjara. Demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau itu termasuk ulama yang sampai akhir hayatnya membujang. Itu bukan karena tidak suka kepada pernikahan, tapi kondisi situasi yang menyebabkan tidak sempat untuk melakukan pernikahan. Sehingga tidak terkena hadis tadi. Hadis tadi menyatakan faman raghiba an sunnati. Jadi raghibaan artinya tidak suka alias benci kepada sunnah berupa nikah. Baik Syekhul Islam Ibn Taimiyah maupun Imam Nawawi dalam kitab-kitab mereka menunjukkan keutamaan menikah. Menunjukkan utamanya menikah. Bahkan ketika mereka menjelaskan masalah kerumah tanggaan, bagaimana sikap seorang suami kepada istri, bagaimana sikap seorang orang tua kepada anak, ya, itu penjelasannya menunjukkan seperti orang yang sudah mengamalkan semua itu. Karena mendalamnya penghayatan mereka tentang ilmu mereka tentang hal tersebut. Jadi berdasarkan hal itulah maka bagaimana cara memperlakukan istri secara islami, mereka merinci penjelasan itu. Walaupun tidak memiliki istri. Karena apa? Mendalamnya penghayatan mereka tentang nas-nas ayat dan hadis tentang kerumah tanggaan. Dan menunjukkan mereka begitu menyukai rumah tangga dan pernikahan. Tapi karena kondisi situasi tidak sempat. Maka membujangnya mereka tidak boleh dijadikan dalil untuk pemuda-pemudi sekarang untuk tidak nikah. Para ulama juga tidak menikah sampai akhir hayatnya melajang membujang gitu ya. Itu tidak bisa disamakan mereka waktunya sibuk habis oleh hal-hal yang manfaat ilmu. Baik belajar, mengajar, dakwah, jihad dan seterusnya. Kalau kita rileks santai ya. Maka alasannya berbeda ya. Tidak boleh kesimpulannya sama. Jadi tidak boleh dijadikan alasan. Ya, oleh karena itulah sekali lagi mereka tidak benci kepada pernikahan, tidak suka kepada pernikahan, mereka suka dan menganggap afdal,
tapi situasilah yang menyebabkan mereka tidak sempat untuk menikah ya. Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa untuk melanjutkan kajian Bulughul Maram ini di hari Sabtu yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.